Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Pengelolaan Media Digital. Pertama, saat saya mengamati akun Instagram Greenfield, menurut saya strategi organik mereka terbilang cukup kuat dan menarik. Greenfield tidak hanya menampilkan produk susu, tapi juga membangun citra brand yang hangat, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan relevan dengan keluarga muda yang peduli kesehatan. Ini bisa kita lihat dari konten mereka yang sering mengadakan giveaway, kuis, coach padel gratis, hingga kolaborasi dengan klub olahraga seperti Persib. Strategi ini berhasil menjaga interaksi ataupun engagement yang tinggi dan memperluas jangkauan audiens secara organik. Selain itu, Greenfield juga aktif mengikuti tren digital. Mereka sering membuat konten dengan lagu viral ataupun mengikuti gaya video populer di TikTok. Ini menunjukkan kalau tim media sosial mereka itu adaptif dan peka terhadap tren. Tapi menariknya, walaupun formatnya ringan dan lucu, mereka tetap konsisten menghadirkan konten edukasi seperti tips hidup sehat, tanya dokter, edukasi anak, hingga informasi untuk ibu hamil. Jadi pesan brandnya tetap kuat, yaitu Greenfield bukan hanya sekedar susu, tapi bagian dari hidup sehat. Kalau kita lihat dari sisi content plan, Greenfield ini memiliki kombinasi yang seimbang, mulai dari edukasi, hiburan, hingga branding. Mereka punya konten resep masakan, rekomendasi destinasi weekend, sampai hack sehari-hari yang membuat brand ini terasa relevan dan dekat dengan keseharian konsumen. Yang menarik juga adalah bagaimana mereka menggabungkan aktivitas offline ke dalam konten digital. Contohnya adalah coaching padel gratis bersama artis dan juga kolaborasi bersama Persib. Waktu itu mereka punya konten Persib Goes to School. Nah, ini membuat brand experience-nya sendiri terasa lebih nyata. The bell rings loud, it's time to learn with my friends. There's so much to learn. Never taken, pencils in hands, skills and adventure is in the brand. School time, let's play and learn. Every page is my turn. Slay and shout, but in class, there's no doubt. We draw, we think, we solve away. Learning together makes my day. School time, let's play and learn. With every page, it's my turn. It's school time, I'm ready to go. When it's done, don't you know? With my classmates, when it's cool, every day is great at school. Bicara soal saran ataupun masukan, sebenarnya Greenfield sudah melakukan banyak hal dengan baik, tapi mungkin bisa dioptimalkan lagi performanya dengan membuat konten storytelling. Itu tentang asal-usul produk ataupun bagaimana proses produksi. Mereka memang sudah punya konten edukatif soal peternakan, tapi mungkin bisa dikembangkan menjadi serial singkat. Contohnya Journey of Milk, menampilkan bagaimana perjalanan susu dari peternakan hingga sampai ke rumah. Dan karena Greenfield ini punya peternakan sendiri, mereka mungkin bisa mengangkat isu-isu soal kesejahteraan hewan dan juga praktik ramah lingkungan, yang mana nantinya konten ini akan lebih relevan lagi kepada konsumen mereka yang muda. Secara keseluruhan, strategi organik Greenfield sudah sangat bagus. Mereka berhasil membangun engagement yang tinggi, adaptif terhadap tren, mempertahankan citra brand yang sehat sekaligus fun. Kedepannya, dengan penguatan konten storytelling, Greenfield bisa menjadi semakin kuat
sebagai brand yang tidak hanya menjual produk tapi juga menginspirasi gaya hidup sehat dan bahagia bagi keluarga di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu insight dari data analitik postingan brand secangkir lagi. Bisa disimpulkan bahwa performa konten ini tergolong cukup baik untuk ukuran campaign berbayar ataupun non-organik. Dari hasil insight, postingan ini berhasil menjangkau sekitar 6.785 akun dengan 8.526 impression. Artinya, rata-rata orang melihat konten ini lebih dari satu kali. Ini menunjukkan bahwa iklan yang dijalankan cukup efektif dan tidak terlalu sering muncul sehingga membuat audiens bosan. Dari data reach juga terlihat bahwa sekitar 85% jangkauan berasal dari iklan berbayar, bukan dari followers organik. Artinya, kampanye ini efektif untuk meningkatkan awareness dan juga memperkenalkan brand ke audiens baru di luar followers lama. Jadi meskipun belum tentu langsung menghasilkan penjualan, tapi iklan ini berhasil meningkatkan visibilitas brand secara signifikan. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi interaksi, total post interaction-nya ada 78 kali, terdiri dari 68 likes, 2 komentar, 6 save, dan 2 shares. Kalau kita hitung engagement rate-nya, hasilnya sekitar 1,5%. Untuk ukuran konten berbayar, angka ini sebenarnya cukup bagus karena paid reach-nya biasanya cenderung memiliki engagement rate di bawah 1%. Ini berarti audiens tidak hanya melihat, tapi juga cukup tertarik dan berinteraksi dengan kontennya. Lalu kalau kita lihat dari profile activity, ada 152 kunjungan profil, dan mayoritas sekitar 136 diantaranya berasal dari iklan. Ini berarti sekitar 2% dari audiens yang melihat postingan ini akhirnya penasaran dan mengunjungi profil secangkir.lagi. Selain itu, ada 6 orang yang menekan tautan eksternal dan 7 orang memutuskan untuk follow akun. Walaupun angka konversinya itu masih kecil, ini menunjukkan adanya ketertarikan awal yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian selama 2 hari masa penayangan, iklan ini berhasil menarik 136 kunjungan profil dengan total pengeluaran sekitar 93.000. Jika dihitung biaya per kunjungan profilnya hanya sekitar Rp687. Ini bisa dikatakan cukup efisien karena dengan biaya yang cukup relatif kecil, brand mampu menarik perhatian audiens untuk melihat profilnya. Artinya strategi visual dan pesan yang digunakan dalam iklan cukup efektif untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari audiens. Dan kalau kita lihat dari sisi demografi usia, audiens terbesar itu berasal dari kelompok 25 hingga 34 tahun, yaitu sekitar 60% dari total penonton iklan. Kemudian diikuti oleh usia 18 sampai 24 tahun sebesar 25%, dan sisanya kelompok usia 35 sampai 44 tahun dengan sekitar 13%. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa mayoritas audiens itu dari kalangan muda produktif, seperti pekerja kantoran muda, profesional muda, dan mungkin juga mahasiswa akhir yang sudah punya daya beli. Selanjutnya dari segi lokasi, hampir seluruh audiens, sekitar 99,9% berasal dari Jakarta. Ini menunjukkan bahwa penargetan iklan ini difokuskan pada satu lokasi, yaitu Pasar Lokal Jakarta. Strategi ini efektif untuk meningkatkan awareness di area tempat kedai ini beroperasi. Namun di sisi lain, iklan ini juga terbilang cukup sempit ataupun jauh untuk menjangkau daerah strategis lainnya seperti Tangerang, Depok, ataupun Bekasi. Kemudian kita lihat dari sisi gender. Ternyata komposisi audiens didominasi oleh laki-laki sekitar 69%, sementara perempuan hanya sekitar 31%. Ini menunjukkan bahwa konten iklan yang digunakan mungkin lebih menarik bagi laki-laki. Mungkin bisa dari tone warna, gaya visual, ataupun produk yang dipromosikan itu lebih terlihat lebih maskulin. Dari semua data ini bisa disimpulkan bahwa iklan ini sudah berjalan dengan cukup baik, berhasil meningkatkan brand awareness, meningkatkan profile visit dengan sasaran usia yang tepat, dan juga dengan biaya yang relatif efisien.
Namun mungkin ada ruang perbaikan, bisa dengan perluasan gender ataupun perluasan lokasi agar bisa menjangkau audiens lebih luas. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.